Kasus kematian mahasiswa Universitas Udayana, Timothy Anugrah Saputra, terus menjadi perbincangan hangat dan menarik perhatian publik. Suasana di area kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNUD masih dipenuhi karangan bunga sebagai ungkapan duka cita. Sejumlah mahasiswa terlihat datang membawa bunga serta mengenang dan mendoakan kegigihan almarhum semasa hidup. Duka mendalam tak hanya dirasakan rekan seangkatan, namun juga masyarakat luas. Setelah beredar, dugaan adanya aksi perundungan yang menjadi pemicu tindakan nekat Timothy. Pihak Universitas Udayana menegaskan sudah membentuk tim investigasi untuk mengumpulkan fakta dan keterangan dari berbagai pihak. Rektorat juga memberikan klarifikasi terkait isu CCTV yang disebut tidak berfungsi. Menurut hasil pengecekan, kamera CCTV di gedung berlantai 4 tersebut masih berfungsi, namun tidak merekam seluruh area secara menyeluruh akibat adanya titik black spot. Dari teman kami memberikan empati kami aja sebagai sama angkatan aja. Tapi kami tidak tahu pasti kenapa. Itu mungkin lebih yang informasi terpercaya aja. Tapi sejauh ini selama jadi teman satu angkatan itu melihat sosok tim itu seperti apa sih, Mbak? Itu orangnya lembut, tutur katanya juga lembut, ceria, juga pintar orangnya. Satu lagi adalah klarifikasi kami. Terima kasih Bapak. CCTV kami bisa berfungsi dengan baik. Namun ada blind spot yang tidak bisa menangkap kejadian secara utuh. Bahwa almarhum tertangkap kamera CCTV berjalan di lorong itu ada, tapi pada saat setelah itu tidak tertangkap lagi CCTV Pak. Dan ini sudah dilakukan pengecekan juga dengan pihak kepolisian. Selain itu, Rektorat juga memastikan penyelidikan terhadap dugaan perundungan masih berjalan. Dan dalam 2 pekan ke depan akan ada keterangan resmi yang diungkap ke publik. Dari Denpasar, Bali, Wayan Handi Kurniawan, jurnalis NTV melaporkan. Tidak hanya di Universitas Udayana Bali, perundungan berujung maut juga terjadi di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Fenomena bullying pun ramai dibicarakan karena nyawa 2 mahasiswa melayang hanya dalam waktu sepekan. Bagaimana ini bisa terjadi? Pemirsa, kita segera berdiskusi dengan pengamat pendidikan dari Center of Curriculum for Social Change Studies, Edi Subhan, yang saat ini terhubung melalui sambungan Zoom langsung dari Selandia Baru. Selamat sore Pak Edi, apa kabar? Ya, selamat sore Mas. Ya Pak Edi, 2 kasus dalam 1 minggu, perundungan berujung kematian. Komentar Anda? Ya, pertama kita patut berbela-sungkawa atas meninggalnya 2 mahasiswa kita yang masa depannya sebenarnya masih sangat panjang gitu. Tapi karena diduga ada perlakuan perundungan sehingga akhirnya secara psikis menjadi sangat rapuh gitu dan akhirnya tidak kuat dan melakukan tindak bunuh diri gitu ya. Nah, ini tentu menjadi keprihatinan kita bersama karena sebenarnya kalau kita melihat dari sisi regulasi, pemerintah sudah punya concern yang cukup besar untuk meminta kampus itu punya satgas untuk bisa melakukan pencegahan dan juga penanganan terhadap upaya-upaya atau aktivitas-aktivitas yang bisa menjadikan mahasiswa itu menjadi korban dari kekerasan, termasuk bullying dan perundungan itu sendiri. Tapi dengan fakta, dengan masih adanya bunuh diri, masih adanya mahasiswa yang memperoleh perlakuan perundungan itu menunjukkan bahwa aturan dari pemerintah itu barangkali kurang begitu manjur atau belum bisa dioperasionalkan secara optimal di kampus-kampus. Itu yang menjadi keprihatinan kita bersama. Itu di satu sisi gitu, kalau kita bicara dari sisi regulasi. Yang kedua, kita paham bahwa mahasiswa itu kan masa-masa di mana dia sedang mencari jati diri gitu ya. Dia sedang kebingungan barangkali antara mungkin juga diantaranya dia merasa kesepian gitu ya, apalagi di masa-masa sekarang ini Gen Z gitu yang dianggap dia secara psikis itu lebih vulnerable, lebih rapuh dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Walaupun di satu sisi juga enggak juga gitu ya. Tapi dengan segala kerentanan itu mestinya kita bisa melihat bahwa hal yang perlu dilakukan atau perlu diperhatikan di kampus itu adalah
bagaimana agar bisa menumbuhkan empati satu sama lain begitu ya. Jadi sesama mahasiswa. Karena yang menjadi sasaran perundungan itu adalah mahasiswa, maka sebenarnya kalau kita lihat dari anatomi di kampus itu ya, kampus sebagai lingkungan belajar itu, maka sebenarnya sesama teman mahasiswa itu dia lebih punya potensi untuk melihat mana teman-teman dia yang secara psikologis, secara psikis, secara mental itu dia rawan, dia rapuh begitu ya. Teman-teman pasti akan lebih bisa melihat itu dibandingkan misalnya dosennya sendiri, karena dosen juga aktivitasnya lumayan banyak di kampus yang ngajar, neliti gitu ya, nulis, publikasi dan seterusnya gitu. Jadi teman-teman itu yang kemudian sebenarnya dia lebih punya kesempatan untuk melihat potensi-potensi temannya itu menjadi korban perundungan, bahkan juga mereka juga bisa mengidentifikasi teman-temannya menjadi pelaku perundungan begitu. Nah ini yang kemudian mesti dioptimalkan. Jadi di satu sisi kita bisa melihat dari struktur dari kebijakan yang memang perlu dioptimalkan, perlu dioperasionalisasikan secara lebih baik. Di satu sisi kita juga mestinya bisa menguatkan mahasiswa itu sendiri agar lebih aware, lebih responsif terhadap situasi di sekitar temannya begitu ya, agar tidak muncul kasus-kasus perundungan, dan begitu muncul kasus perundungan dia sudah punya saluran yang jelas di kampus, dia mesti bicara dengan siapa begitu. Saya pikir itu. Pak Edi, kita punya Permendikbudristek ya di era kementerian sebelumnya tentang pencegahan dan penanganan kekerasan dalam lingkungan perguruan tinggi. Ini peraturan menteri ini menurut saya mengalami impotensi akut. Belum lagi turunannya yang kemudian harus dibuat oleh perguruan tinggi. Anda melihatnya seperti apa? Iya betul, seperti yang saya katakan tadi itu, kalau dilihat dari concern bahwa ini kan sebenarnya semangat global ya, pendidikan mesti humanis begitu ya, pendidikan mesti bebas dari segala bentuk kekerasan, penindasan, bullying atau perundungan gitu ya. Tapi di level kampus itu yang dilakukan oleh pihak kampus seringkali kan kemudian menjalankan aturan itu sebagaimana adanya. Jadi misalnya membentuk Satgas, Satuan Tugas untuk Pencegahan dan Penanganan kekerasan di kampus gitu ya, apapun itu jenisnya. Kemudian merekrut dosen, merekrut juga mahasiswa sebagai tim itu sendiri, sehingga dia akan berfungsi melakukan kampanye gitu, terus kemudian dia juga menjadi saluran utama bagi mahasiswa terutama yang menjadi korban atau dia menjadi saksi terhadap kasus-kasus atau dugaan-dugaan kekerasan dan seterusnya gitu, termasuk perundungan di kampus. Nah kalau menurut saya eksistensi dari Satgas itu sudah ada di banyak kampus terutama ya, tapi kemudian operasionalnya itu yang seringkali belum optimal. Nah kita bisa melihat banyak hal sebenarnya, termasuk diantaranya adalah saluran yang belum dibuka begitu luas, termasuk juga bahwa tidak semua mahasiswa juga paham gitu ya, adanya Satgas itu sendiri. Tapi yang perlu kita dalami lebih jauh sebenarnya adalah bahwa kasus-kasus kekerasan termasuk perundungan yang kemudian mengakibatkan mahasiswa itu stres, bunuh diri bahkan gitu ya, nggak semangat belajar begitu. Sebenarnya ini kan bukan hanya menjadi tanggung jawab dari Satgas itu sendiri. Kalau Satgas dia menjadi saluran resmi dari kampus gitu, mahasiswa dia akan melapor ke mana begitu ya, walaupun dia awalnya bisa kemudian bicara juga ke dosennya, ke dosen walinya begitu ya. Tapi kultur di kampus ini yang kemudian mesti menjadi perhatian lebih luas. Jadi kalau kita kemudian ingin memerangi atau menjadikan kampus itu bebas dari tindak kekerasan, pelecehan dan seterusnya, maka kampus sebagai peranata sosial yang sifatnya edukatif itu, maka hal yang paling utama dibangun itu bukan sekedar strukturnya saja, bukan sekedar sistem saluran di mana orang bisa mengadu, SOP-nya jelas dan seterusnya, tapi kultur itu yang kemudian mesti dibangun. Nah, kalau kultur itu bisa dibangun dengan baik, maka upaya-upaya untuk bisa mencegah itu akan lebih luas, akan lebih masif dibandingkan kemudian menunggu kasus untuk kemudian ditangani gitu ya. Walaupun juga sangat diperlukan sebenarnya Satgas-Satgas itu, seperti kasus yang di Bali, di Udayana. Nah ini seperti apa? Kemudian Satgas itu dia harus punya peran, dia harus bisa independen, dia harus profesional begitu ya. Dan ini kaitannya dengan bunuh diri, berarti harus punya relasi, punya kerjasama untuk bisa menginvestigasi kasus itu dengan
soal kultur tadi itu ya. Jadi bukan sekedar mendirikan Satgas, tapi bangun kulturnya itu. Ini mesti kerja bersama, bukan hanya tugas dari Satgas. Kalau hanya dibebankan ke Satgas itu saja, maka menjadi sangat berat sebenarnya upaya untuk bisa menghilangkan bullying atau perundungan di kampus. Tapi saya juga harus mengkritisi, isinya Satgas ini siapa, mewakili apa sebenarnya Pak Edi? Ya, kalau di kampus Satgas itu pasti representasi dari dosen dan mahasiswa, gitu ya. Ini bisa dipastikan begitu ya. Di kampus saya juga sama itu, ada dosen, ada mahasiswa yang kemudian diseleksi oleh pihak kampus. Ada regulasi yang kemudian bisa dijalankan di situ. Mahasiswa juga diseleksi yang dia punya komitmen, dia punya kemampuan untuk bisa lebih terbuka, berdialog, dia punya rasa empati, dia punya keberpihakan kepada korban begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi tim inti tadi itu. Tapi namanya Satgas itu kan dia personelnya pasti terbatas ya. Bukan hanya sekedar memang terbatas di surat tugasnya itu saja, tapi ya dia sekedar representasi begitu saja. Makanya tadi jangan-jangan Satgas ini sebenarnya isinya para pelaku-pelaku kekerasan di kampus yang berlindung di balik label Satgas. Lah itu nggak tahu itu kalau gitu. Wah, kalau itu terjadi justru menjadi lebih berbahaya lagi karena kalau kemudian para pelaku itu menjadi bagian dari Satgas, ngeri. atau katakanlah justru akan tidak pernah terselesaikan kasus itu, atau katakanlah di kampus itu justru pelakunya adalah bukan sekedar mahasiswa biasa, bukan sekedar oknum dosen biasa, tapi oknum pimpinannya misalnya, maka itu Satgas itu biasanya dia akan mati kutu, dia nggak akan bisa bergerak apa-apa karena dia surat tugasnya itu pasti di bawah pimpinannya tadi itu. Yang ini sama seperti kasus yang lain sebenarnya soal korupsi dan seterusnya itu. Jadi Satgas semacam itu akan nggak bisa berbuat apa-apa kalau dia dalam posisi yang Pak Edi, ini kan kita juga harus mencermati soal sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak kekerasan atau perundungan di lingkungan kampus atau perguruan tinggi. Dan harus ada konsistensi, artinya kadang saya lihat kasusnya di kampus mana itu berbeda-beda. Jadi kok seperti ada double standard gitu loh. Apa komentar Anda? Ya, karena seringkali kemudian tidak ada ketegasan atau kita tidak punya standar yang jelas dalam memutuskan kasus itu berdasarkan pada presiden kasus yang mana gitu ya. Jadi kalau memang sudah, kalau secara hukum ya, legal formal secara hukum misalnya ada kasus yang kemudian pelaku perundungan itu sampai kemudian menjadikan korban itu dia stres, bukan sekedar stres, nggak mau belajar, bukan sekedar itu, tapi kemudian melakukan tindak bunuh diri, putusan hukum seperti apa yang kemudian diambil oleh kejaksaan, oleh kepolisian gitu ya, oleh pihak kampus, mestinya ini menjadi presiden bagi kampus yang lain ketika menghadapi kasus yang serupa, maka putusannya mestinya merujuk pada presiden yang ada itu. Nah, tapi nggak terjadi yang semacam itu. Kenapa? Ya karena tadi itu tiap kampus seringkali dia punya kultur yang berbeda. Tiap kampus seringkali barangkali satgasnya tidak setegas di tempat yang lain gitu ya. Orangnya juga berbeda. Kampus itu ketika menurunkan aturan dari Kementerian tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan tadi juga berbeda. Jadi itu yang menjadi titik lemahnya sebenarnya. Baik Pak Edi, kalau soal ketegasan kayaknya anggota Satgas harus banyak belajar dari Mamah Dedeh deh. Lebih tegas Mamah Dedeh kayaknya. Pak Edi, kita rehat sejenak, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.